Saya mau ke Bung Reza. Bung Reza, tadi disebutkan oleh psikologis korban itu rata-rata akhirnya tidak berani bicara, akhirnya lebih ke diam gitu ya, dan apalagi keluarga juga secara psikologis mungkin ya beban berat ya, menganggap ini sebagai aib. Harusnya seperti apa menghadapi kondisi seperti itu? Baik dari kacamata korban ataupun keluarga korban misalnya. Pengalaman menjadi korban adalah pengalaman sangat tidak menyenangkan. Itu sebabnya ada istilah primary victimization, kemudian ada secondary victimization. Di Indonesia kan menjadi sudah jatuh tertimpa tangga. Bahwa orang yang hari ini mengalami peristiwa kejahatan seksual, dia sudah menjadi korban primer, tapi kemudian ketika dia mencoba untuk mencari pertolongan, belum tentu orang akan berpihak pada dia. Stigma, perlakuan diskriminatif, kehinaan-hinaan segala macam akan ditimpakan kepada korban, bahkan mungkin juga ke keluarga korban. Inilah yang disebut sebagai viktimisasi sekunder. Tidak hanya masyarakat awam, sayang beribu sayang, ada oknum-oknum penegak hukum yang maaf kata terlalu dangkal pemikirannya, menganggap bahwa manusia itu ternyata bisa diminta untuk melupakan begitu saja, sehingga tidak memberikan layanan penegakan hukum sebagaimana mestinya terhadap para korban ini. Nah, ini kan jadi sistemik. Jadi kalau kemudian dipertanyakan bagaimana cara mengatasinya, ternyata solusinya tidak hanya dengan bagaimana mengubah pola pikir, pola sikap masyarakat, tapi sebagian otoritas penegakan hukum pun harus diluruskan cara berpikir mereka, cara pandang mereka, dan cara penyikapan mereka terkait dengan kasus-kasus semacam ini. Ini menyesalkan sekali, mengesalkan sekali. Kenapa? Tahun 2014 sesungguhnya sudah ada Inpres, instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Kalau hari ini kita murka luar biasa terhadap peristiwa-peristiwa yang kita perbincangkan ini, pertanyaan saya, seluruh kementerian dan lembaga yang tercantum di dalam Inpres tersebut pernah melakukan review tidak? Pernah melakukan evaluasi tidak? Sekaligus terkirim pesan kepada Presiden selaku pihak yang mengeluarkan Inpres ini. Presiden sudah tagih belum? Seluruh kementerian dan lembaga. Bagaimana tindak lanjut mereka terhadap Inpres tersebut? Karena salah satu pasal dalam Inpres tersebut adalah secara berkala kementerian dan lembaga harus menyampaikan laporan kerja mereka terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Dan itu tidak berjalan? Saya tidak melihat itu. Jadi kembali lagi, Mbak Anggi bertanya saya, apa solusinya? Cek Inpresnya. Barangkali ini pesan yang tegas juga kepada Presiden Jokowi. Agar tidak menyikapi masalah ini secara hit and run saja, berikan hukuman berat kepada guru bejat, itu pesan yang positif. Tapi itu kan hit and run, simptomatik saja. Agar penyikapan dari seorang kepala negara itu menjadi lebih berbobot, menurut saya, pakailah bahasa-bahasa, kalimat-kalimat, instruksi-instruksi sebagaimana yang ada dalam Inpres Gen Aksa tersebut. Oke, tadi Anda bilang institusi penegakan hukum juga responnya tidak maksimal ya. Sebagian tidak maksimal. Lalu bagaimana kemudian para korban bisa menyalurkan? Ini kan rata-rata, saya menyebutkan di awal tadi, media sosial ini jadi pintu masuk untuk mencari keadilan akhirnya. Karena ya ketika melapor, tidak dapat respon yang baik. Saya akan meresponnya begini Mbak Anggi. Kalau kita bicara tentang data yang dikabarkan dari tahun ke tahun selalu naik. Saya ingin bertanya, itu sebetulnya data insiden atau data insiden yang terlaporkan? Kalau data artinya ada banyak yang tidak terlapor juga barangkali. Betul. Tapi kan karena kita bicaranya terus-menerus pakai data kan, pakai angka, maka sekali lagi ini data tentang insiden, tentang peristiwanya, ataukah data insiden yang terlaporkan? Kalau itu merupakan data insiden yang terlaporkan, boleh jadi untuk menyemangati masyarakat, ada tafsiran positif yang kita bisa bangun. Kenapa angka itu terus-menerus naik adalah masyarakat, wabil khusus korban dan keluarga korban lebih berani melapor. Media lebih intens memberitakan. Otoritas penegakan hukum melakukan penanganan mudah-mudahan dengan cara yang profesional. Kalau tiga pihak itu paling tidak bekerja secara sinergis, maka bisa dipastikan data insiden yang terlaporkan itu akan naik. Karena korban sekaligus keluarga bahkan masyarakat akan terdorong, akan tersemangati untuk terus-menerus melapor. Jadi tidak melulu tafsirannya negatif. Ada tafsiran positif yang bisa kita bangun. Kalau kita sepakat bahwa sesungguhnya data yang tersaji dari sekian banyak kementerian dan lembaga tentang kejahatan seksual terhadap anak, sesungguhnya merupakan data tentang insiden yang terlaporkan. Artinya fakta menyedihkan juga angka itu tinggi berarti ya, fakta menyedihkan. Nah, lalu tadi menanggapi pernyataan Bung Reza mengenai masyarakat kadang-kadang ini menstigma juga para korban segala macam. Nanti saya akan lihat mengapa masyarakat kita seperti itu, Prof. Musni. Tapi kita jeda dulu sejenak, usai jeda, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.